Bapa kami yang bertarung kerajaan sorga, kami menaikkan syukur, hormat, dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Pada malam hari ini BMC Chapter akan mengadakan pertemuan meeting pada malam hari ini. Kiranya urapan Allah turun di tengah-tengah kami. Kiranya semua hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan pada malam hari ini, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga pertemuan pada malam hari mendatangkan berkat dari Engkau. Jika kami semua hadir pada malam hari ini, semuanya diberikan kekuatan, diberikan berkat yang dari Engkau. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kira kuasa-Mu dicurahkan, kekuatan berkat Engkau ada melimpah dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah akan mulai pertemuan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kami silakan buat Pak Denny, pimpin puji-pujian. Ya, Pak, selamat malam semua. Pak Dr. Haryadi, Pak Gunawan, Pak Irawan. Ini pakai nama Hana Raharja siapa nih? Siapa nih, Pak? Santoso. Oh, Pak Santoso. Saya rubah namanya dulu ya. Pak Santoso, selamat malam. Oh, Selamat malam Pak Santoso. Ya, selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Kita hari ini kita memuji bersorak ya, walaupun kita di sini baru berapa orang nih ya, saya lihat 9 orang ya. Tapi kita bersuka cita mau bersorak dalam Tuhan. Amin, Pak Ishak. Amin. Puji Ya, Tuhan. ini Brother Miki baru masuk nih. Brother Miki, selamat malam. selamat malam Bro Dani. Iya, ini sudah 10 orang. Kita bersuka cita, kita mau bersorak bagi Tuhan karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib ya. Dan kita percaya bukan hanya 10 orang hari ini ya. Di Zoom ini kita ada masing-masing ada 10 malaikat ya. Pak Ishak ada bawa 10 malaikat di sampingnya, Pak Yosua, Pak Irawan, Pak Haryadi, Pak Bonar ya, Pak Santoso, Pak Miki, Pak Gunawan. Wah, kita bersuka cita, kita bersorak dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, kita bersorak bagi Dahsyat Tuhan kita. Namanya kita bersuka cita sebab Tuhan kita boleh sorak-sorak yang lebih dahsyat lagi. Dia yang layak menerima setiap sorak-sorai, hormat, pujian. Mari sama-sama kita bersuka cita. Katakan sorak. Sorak, haleluya. Puji Yesus Raja Mulia. Katakan sorak. Sorak, haleluya. Puji Yesus. Oh, sorak. Sorak, haleluya. Puji Yesus Raja Mulia. Oh, oh. Sorak, haleluya. Puji Yesus. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan. Diberkati yang datang dalam namanya. Puji kebesaran. Diberkati yang datang dalam namanya. Jangan ada yang ketinggalan, kita angkat tangan kita tinggi katakan. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala. Oh, angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan, siapa saudara? Raja segala raja. Oh, yeah, yeah. Katakan sorak. Sorak, haleluya. Puji Yesus. Kami mau bersorak. Sorak, haleluya. Hey. Katakan sorak. Sorak, haleluya. Puji Yesus.
Haleluya. Mana tepuk tangannya? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib ya. Jadi kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan ya. Walaupun di rumah ya, kita tetap bersorak bagi Tuhan ya. Pak Johan, selamat malam Pak Johan. Chapter Bekasi. Ya, malam Pak. Halo. Ya. Ya, selamat malam Pak Johan. Kita Malam Pak. malam hari ini. Ya, Brother Miki, selamat malam Brother Miki. Ini orang-orang terbahagia di dunia ya. Dari wajahnya yang saya lihat nih, pandemi boleh ada, ya boleh ada badai, tapi kita percaya kita adalah orang-orang terbahagia dunia. Amin. Miki. Siap. Ini kelihatannya Brother Miki makin cerah, nih, ceria nih ya. Kelihatan makin muda nih Pak Miki ya. Iya, puji Tuhan. Hah? Iya, itu cemerlang itu cahaya kemuliaan ya. Amin, haleluya. Pak Johan, selamat malam bergabung ya. Puji Tuhan ya. Hari ini adalah hari yang spesial. Hari yang spesial, kita boleh berkumpul bersama-sama dan kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, dan kalau kita bersama Tuhan, kita akan lihat kemuliaan Tuhan ya. Kita satukan satu pujian lagi ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, biarlah mata kita terbuka, ya, mata kita terbuka, biar kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memenuhi setiap kita yang percaya, lambaikan kedua tanganmu. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan kami mau buka mata hati kami, supaya kami bisa melihat kemuliaan dan kekudusan Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
lagu sendiri, katakan holy, 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 holy. Yes, you are holy, Lord. Holy, 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 I want to see you. Sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Oh, you are holy. Yes, you are holy. Hallelujah. Oh, sorak-sorai lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Hallelujah. Amin. Ya, orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, orang yang berlindung bersandar pada Tuhan, mata kita bisa terbuka, ya. Kita melihat kemuliaan Tuhan hari-hari ini, ya. Banyak orang berkata hidup ini susah, ya, hari-hari ini. Tapi kalau kita melihat kemuliaan Tuhan, kita berkata Tuhan itu baik, sangat baik, ya Pak Ishak, ya. Di mana? Amin. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, ya, dalam kemuliaan Tuhan, kita akan mata kita terbuka. Ya, saya akan sapa malam hari ini Pak Ishak, ini udah ada Pak Kelvin, Pak Singgi, Baskoro, kemudian Selamat malam. Pak Yosua, Pak Gunawan, selamat malam Dani. semuanya. Haleluya. Pak Isa, Iya, Pak Irawan. Kelvin. Haleluya. Johan, selamat malam. Ya, saya sangat antusias sekali kalau Malam. dalam acara Zoom ini Pak Ishak, ya. Walaupun kita berjauhan, tapi kita dekat bersama Tuhan dalam hadirat Tuhan, ya. Ya, ini Pak Sigi Baskoro. Selamat malam Pak Sigi. Selamat malam Pak Denny. Pak Singgi. Malam Pak. Haleluya. Malam Pak Ishak, Haleluya. malam Pak Singgi, malam. Ini saya, Malam, ini Pak Kelvin, saya ini sangat semangat sekali kalau lihat semangatnya Pak Ishak, ya. Bagaimana Pak Ishak itu berkomitmen setiap Selasa mengadakan meeting, ini luar biasa ini. Chapter-chapter lain itu banyak yang loyo, banyak yang wah, apa namanya, jadi kehilangan semangat mau mengadakan fellowship, mereka tuh tunda-tunda, ya. Tapi malam ini kita boleh saksikan betapa semangatnya Pak Ishak itu bisa menular, ya, amin, ya, menular kepada kita semua nih, ya. Haleluya. Nih Pak Ishak, ini hari spesial bagi kita semua, ya. Ini sudah ada waktu awal saya hitung, ya, itu yang hadir paling cuma di bawah 10, ya. Kemudian setelah hari yang berikutnya itu makin meningkat, dan hari ini sudah 14 orang nih Pak Ishak, ya. Luar biasa, ya. Puji Tuhan. Pak Ishak, acara kita nih selanjutnya apa nih? Dengar kesaksian? Pembacaan visi-visi full gospel, Pak. Oh, ya, visi misi ini Pak Haryadi nih yang spesialisasinya. Pak Haryadi. Pak Haryadi. Toko, Pak Haryadi. Ayo Pak Haryadi. Ayo, jangan lupa. Ini walaupun kita semua, saya lihat sudah member, tapi ini perlu diingatkan, ya, visi misi ini. Silakan Pak Haryadi. Silakan Pak Haryadi. Mari saudara kita satu dalam doa. Saya akan menyampaikan visi misi dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Full Gospel Businessman Fellowship International adalah suatu organisasi pengusaha yang idenya muncul dari Demos Sakarian pada tahun 1951, ya. Dan itu dia sebagai seorang peternak sapi, ya, yang menghasilkan, yang kaya gitu, ya. Dia seorang Amerika, keturunan Armenia yang sangat cinta Tuhan, ya. Dia melihat bahwa di gereja itu kok cuma ada anak-anak, orang tua, kemana ini yang muda-muda, yang ini kok nggak ada gitu, ya. Dan kemudian dia mengadakan satu pertemuan di Clifton Cafeteria di Los Angeles, California, Los Angeles, ya. Dan dengan usahanya dia bisa mengumpulkan banyak orang, ya. Pada mulanya sih memang banyak, ya. Lama-lama, tapi setelah udah hampir setahun, dia pikir lama-lama kok nggak ada yang datang lagi, ya. Tinggal 6 orang, ya. Dia pada sebelum tanggal Desember itu dia mau membubarkannya, tapi itu
akhirnya dia dengan istrinya itu berlutut, istrinya main keyboard begitu ya, main piano, dia menyanyikan lagu apa nih, memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya, dan akhirnya dia dikasih penglihatan bahwa dia melihat banyak pria-pria yang mukanya muram, terbelenggu gitu, nggak ada semangat. Nah, tapi setelah itu tidak berapa lama kemudian dia Tuhan mengasih lihat lagi pria-pria yang bersemangat, tangannya sudah terlepas dan tangannya ke atas memuji Tuhan dengan luar biasa. Mereka sangat gembira, sangat antusias ya. Nah, saudara, di sini akhirnya dia tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana Tuhan, ini apa di perkumpulan ini diteruskan atau ditutup saja ya. Tuhan menjawab, Tuhan mengatakan, jangan engkau mengandalkan pikiranmu sendiri ya. Engkau harus mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan aku. Nah, akhirnya dia nggak jadi tutup itu persekutuan ini, dan itu dikonfirmasi oleh dua orang temannya ya, yang siapa namanya Ergon Bright itu sama Thomas Nickel itu yang punya percetakan yang dia akan menyumbangkan percetakannya untuk mencetak Voice. Voice itu adalah majalah yang diterbitkan oleh para businessman di perkumpulan ini, FGB MFI ini ya. Nah, FGB MFI ini adalah perkumpulan Persatuan Usahawan Karyawan ya. Itu full gospel, itu berarti Injil sepenuhnya dari awal dari Kejadian sampai Wahyu ya, itu mereka semua percaya, kita percaya dari Injil dari Kejadian sampai Wahyu. Dan bisnismen adalah bukan hanya pengusaha ya saudara, itu dia juga seorang pria yang sudah bisa menghidupkan dirinya sendiri dan keluarganya. Ini berarti kenapa bisnismen ya? Karena kalau pria dimenangkan itu berarti ya sebagai lokomotif, itu semua gerbong-gerbong yang lain akan mengikuti. Keluarganya, kalau dia seorang pengusaha, karyawannya semua akan mengikuti pemimpinnya ya. Full Gospel Businessman Fellowship. Fellowship ini adalah persekutuan ya, ini persekutuan, dan ini fellowship ini tidak pernah diadakan pada hari Minggu, dan membernya ini, anggotanya ini terdiri dari bermacam-macam denominasi ya. Jadi enggak satu denominasi saja, bisa dari Katolik, bisa dari GKI, bisa dari GBI, dari GPDI, dari HKBP, semua ya. Jadi semua asal percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga ini perkumpulan ini tidak akan menjadi gereja, dan tetap kebaktian persekutuannya, pertemuannya itu diadakan hanya dari Senin sampai Sabtu, dan tidak pernah pada hari Minggu dan juga pada hari-hari besar Kristen, tidak pernah ya. Jadi tidak, dan perkumpulan ini tidak memungut perpuluhan, dan kalau sumbangan boleh saja berapa yang mau disumbang terhadap perkumpulan ini ya. Nah, Full Gospel Businessman Fellowship Internasional ya, internasional. Ini mulanya memang hanya di Amerika, tapi sekarang di seluruh dunia, dari hampir 200 negara ini sudah ada semua ya. Di Indonesia aja itu mulainya tahun 76 sampai sekarang ya, 76, dan udah hampir lebih dari 200 chapter. Dan kalau di Jakarta aja itu udah berapa chapter tuh ya, udah lebih dari 100 chapter ya. Saya nggak ini.
nggak jelas tuh. Dan di Kelapa Gading aja ini saudara lebih dari hampir 20 chapter kali ya. Kelapa Gading, Sunter, DKI 1 nih banyak ini, ada 28 kalau nggak salah ya, yang akan dikembangkan terus ya. Dan ini luar biasa ya saudara. Jadi itu sekedar gambaran tentang Full Gospel Businessman Fellowship International. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan perkumpulan usahawan Injili sepenuh Indonesia. Itu singkatannya puisi ya. Kalau di Indonesia disingkat puisi. Itulah sekedar dengan sejarah daripada FGB MFI. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Haryadi, Pak Ishak. Ini kita sapa dulu nih RP kita, Pak Anton Widodo sudah hadir. Selamat malam, Pak Anton. Pak Anton. Iya. Pak Roland, selamat datang. Ya, Pak Dani, Pak Presiden. Ini Pak Ishak ini spesial nih Pak Ishak, selalu RP-nya datang loh. Luar biasa, berarti support. Dua nih, di Pik juga ada nih, Pik sama Fluid. Kan ada Pak Dani soalnya. Iya, Pak tidak ini karena Pak Ishak ini, Pak Anton ini support, bener ya, saya tahu nih Pak Anton dan Pak Kelvin. Yang meeting mau, jadi imannya nih, Roh Kudus nih bekerja nih. Iya, luar biasa ya. Ya, Pak Ishak, supaya lebih semangat lagi sebelum kita dengar kesaksian, kita dengarkan lagu Mas kita ya. Oke. Ujian ketopong keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Ia jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan
Man. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. SDB Man. Ciri khas. Haleluya. Dan ciri khas daripada Full Gospel, member Full Gospel adalah bersaksi untuk Tuhan. Hari ini kita, Pak Ishak, ada 2 pesaksi yang luar biasa malam hari ini ya. Pak Ishak ya. Ya, Pak Irawan first, Pak Irawan, Pak Denny. Johan dan Pak Irawan. Iya. Ya, Pak Irawan tadi izin karena jam 8 dia mau Oke, cabut dulu. Pak Irawan kita nggak cepat. Oh, Terlebih dahulu. iya, baik. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini dari Pak Ishak, dari Pak Dani Mande. Kesempatan boleh hadir di malam hari ini. Suaranya bisa kedengaran, Pak? Dengar. Jelas ya? Oke. Ya. Makasih semuanya. Jadi hari ini saya mau bersaksi mengenai apa yang saya alami kebaikan Tuhan ya bulan lalu ya bulan 7 gitu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, Jakarta ya Jawa dan Bali mulai tanggal 2 Juli ya atau 3 Juli kalau saya nggak salah ingat itu mulai PPKM ya gitu kan. Nah, karena PPKM itulah jadi mayoritas dari dari kita ini bekerja dari rumah gitu. Nah, jadi saya di awal bulan Juli itu saya diingatkan oleh Tuhan gitu. Jadi saya kan dulu pernah kerja di satu perusahaan kurang lebih tahun 2004 atau 2005 gitu. Jadi 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu gitu. Nah, pada saat saya bekerja di perusahaan itu seperti ya sama lah seperti saat sekarang ini ya. Kita bekerja itu akan dibayarkan BPJS ya oleh perusahaan gitu. Nah, jadi awal bulan Juli ini saya diingatkan, awal bulan Juli lalu itu saya diingatkan oleh Tuhan. Irawan, kamu kenapa nggak coba apply lagi gitu? Kamu punya BPJS, jadi dulu namanya jam sostek ya gitu ya. BPJS ketenagakerjaan kamu bisa apply itu, bisa diklaim tuh. Nah, nominalnya saya udah tahu itu. Nominalnya saya udah tahu, jadi saya tahunya nominalnya itu dari tahun lalu ya. Gitu. Dari tahun lalu atau 2 tahun lalu lah saya kalau nggak salah 2 tahun lalu ya. Nah, lalu mulai dari tahun lalu saya udah mau mulai ajukan klaimnya gitu. Nah, cuman memang Tuhan belum berkehendak gitu. Jadi saya udah ajukan klaimnya, saya udah kontak kebetulan kantor saya itu yang saya bekerja puluhan tahun yang lalu itu masih ada ya gitu. Saya ada kontak HRD-nya minta surat update data, lalu soalnya alamat, jadi permasalahannya kenapa saya dari tahun lalu itu belum bisa ajukan klaim BPJS ini, permasalahannya alamat tinggal saya itu dulu ya berbeda dengan sekarang, lalu ada nomor apanya juga berbeda gitu, jadi tidak disetujui. Tahun lalu saya udah minta tolong HRD saya bantu sesuaikan data, lalu saya juga udah pergi nih ke BPJS di Kelapa Gading gitu ya, waktu tahun lalu ini setelah pandemi ya, tahun lalu bulan saya agak lupa, bulan 6 kalau nggak saya ingat. Nah, ternyata nggak bisa gitu, jadi nggak bisa teman-teman gitu. Nah, akhirnya tahun lalu juga bulan 9 kebetulan saya ada ke arah Cikarang ya, ke arah Cikarang itu. Nah, saya ada pergi juga tuh ke BPS di Cikarang sana. Kebetulan saya dulu masuk BPJS kan di daerah Cikarang ya gitu. Mau coba klaim, ternyata nggak bisa juga karena dia semua offline. Lalu pokok intinya mau mensarankan saya mendingan minta tolong HRD lama kamu bantu ajukan klaimnya itu gitu. Nah, kan sayang sekali ya gitu. Nah, tapi semua karena kebaikan Tuhan gitu. Jadi awal bulan Juli kemarin itu saya diingatkan oleh Tuhan, Irawan kamu kenapa nggak kamu klaim, kan lumayan. Akhirnya saya coba-coba tuh klaim. Nah, klaimnya saya via online Pak Dani gitu, Pak Isa. Nah, via online ya, jadi online teman-teman kalau misalnya ada BPJS bisa klaim via online, jadi ada website BPJS, lalu saya masuk ke sana, ya saya register, saya masukin data saya, nah saya ya masukkan data-datanya. Nah, puji syukur sebelum masukkan ini, memang di bulan 5 kemarin itu saya dibantu oleh kantor saya yang sekarang ini ya gitu. Jadi data saya udah disesuaikan gitu. Jadi yang dipermasalahkan oleh BPJS tahun lalu itu sudah dibenarkan datanya gitu. Jadi nah, saya akhirnya bisa awal bulan Juli kemarin saya ajukan via website, dan
karena PPKM juga gitu. Jadi karena PPKM ya, akhirnya begitu saya ajukan, nggak lama 2 hari kemudian udah ada respon tuh. Jadi saya akan diinterview via online ya, via online oleh saya ternyata di-handle-nya oleh BPJS Jauh ya, Pematang Siantar Pak, Medan gitu. Jadi kan karena di Jawa dan Bali sedang PPKM ya gitu. Jadi mungkin BPJS Jakarta nggak buka gitu ya. Akhirnya saya dapat di-handle-nya oleh BPJS Pematang Siantar gitu. Nah, puji Tuhannya yang menghandle saya ini staf BPJS ini sangat baik gitu. Dia sangat membantu saya. Malah dia bantu saya cekin data. Ternyata saya ada 1 tahun tuh yang kerja kantor sekarang ini belum saya ajukan gitu. Jadi dia saranin saya ajukan lagi. Nah, ajarin saya caranya gimana melalui download aplikasi gitu. Ya singkat cerita tanggal 6 Juli kemarin saya selesai pengajuannya, dan karena bantuan dari staf BPJS itu dan kebaikan Tuhan juga, ya biasanya orang lain kalau nggak salah semingguan ya, saya ternyata tanggal 7 Julinya sudah cair dana saya di BPJS dulu. Jadi ya karena kebaikan Tuhan akhirnya dana saya yang hampir 10 tahun lebih itu yang pending di BPJS akhirnya bisa cair bulan lalu gitu. Itu aja sih Pak Ishak gitu. Semoga memberkati dan bermanfaat untuk yang lain, bahwa Tuhan Yesus itu baik dan Dia menjawab doa kita walaupun kita terkadang lupa untuk berdoa untuk Tuhan gitu. Amin gitu. Oke, luar biasa Pak Irawan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Ya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan ya. Luar biasa ya kesaksian dari Pak Irawan, ya Pak Ishak ya. Dan Iya, thank you banget Brother Irawan buat kesaksiannya. Dan kesaksian berikut ini yang juga nggak kalah hebat nih Pak Ishak ya. Iya. Iya, Pak Johan ini dia punya talenta, Pak Denny. Iya nih. Ayo, please tunjukkan kehebatan Iya. Tuhan Yesus. Sebelum Pak Johan ini saya mau sapa nih soulmate saya nih Bro David Sadiki. Iya, David Sadiki. Ada di mana nih? Di apa Israel apa di Mesir nih? Colorado. Haleluya. Ya silakan Bro Johan. Ya. FGB man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Bisa Lord. aja. Haleluya. Ayo. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya pelayanan di Presiden Chapter di Sarina Tamrin. Itu baru saya ambil dalam pas kok pandemi ini ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Pak Ishak dan juga Pak Dani dan yang lainnya. Thank you. Saya mau bersaksi bagaimana kasih cinta Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya awali kesaksian saya dulu seorang sebelum saya bergerak, saya kebetulan sekarang saya bergerak di kuliner dan juga saya bergerak juga di bisnis suplemen ya, suplemen dari Jepang. Saya bergerak di kuliner, memang istri saya kebetulan dia memang bisa untuk masak dan lumayan rasanya sehingga kami bisa jualan, kami main catering. Nah kemudian saya juga suka berorganisasi ya, jadi saya kebetulan sebagai bendahara di satu organisasi ormas dan memang sejak pandemi itu semua langsung drop, tapi saya bersyukur karena sebelum saya mau bersaksi di awal pandemi ya, di awal pandemi tahun 2019 akhir dan 2020 awal, saya masuk dalam lingkaran karena lagi terprosok ya. Saya sebelumnya mau mendasari kesaksian saya di dalam 2 ayat ya. Yang pertama Matius 6 ayat 33 ya. Kita tahu bersama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan yang kedua, Amsal 28 ayat 19. Saya akan bacakan dengan cepat. Firman Tuhan berkata, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Amin. Amsal 28 ayat 19. Saya mau mendasari kesaksian saya dengan 2 ayat ini, karena saya alami ya. Saya sempat sebelum masuk pandemi,
saya sempat lari dari panggilan. Saya bersyukur hari ini temanya bagus, fokus pada panggilan. Saya alami ketika dalam dalam panggilan, kemudian saya mengalami kecewa sama pemimpin, kemudian saya mundur. Saya cari hal-hal di luar panggilan saya. Saya sempat melayani Tuhan dan kemudian saya kecewa, akhirnya saya kembali istilahnya bekerja dan segala macam yang saya kerjakan. Sampai saya bergabung pertama kali di Full Gospel itu tahun 2010 di chapter Maharaja. Nah, kemudian sempat tutup jadi vakum ya. Dan karena tutup ya akhirnya vakum. Kemudian saya berpikir bahwa ya karena saya belum menyelesaikan masalah di dalam hati, kekecewaan, itu sebabnya hari-hari ini kalau engkau mengalami kekecewaan di dalam hati, segera dibereskan ya, karena itu akan membuat hidup kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, saya alami itu ya, sampai di tahun 2019 Tuhan harus menghajar saya dengan caranya yang luar biasa. Saya masuk dalam lingkaran, seperti tadi saya bilang, saya masuk dalam lingkaran hal sederhana sebenarnya. Saya masuk dalam pinjaman online ya, pinjaman online. Ini yang saya mau saksikan, betapa Tuhan itu luar biasa. Saya yang tadinya berpikir secara manusia, karena dalam kondisi terprosok, semua udah tutup, pekerjaan saya juga, sebelum saya kuliner, saya bergerak di bidang satu bisnis. Jadi selama berapa lama itu nggak ada pemasukan ya, sehingga saya berpikir yang sebagaimana pandangan mata kita melihat, oh ini bagus ya, cepat bisa diselesaikan. Akhirnya dari satu lubang saya pinjam, masuk lubang berikutnya, terus akhirnya sampai ke kurang lebih nggak banyak sih, cuma 15 sampai 16 lubang ya, lubang pinjaman ya, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Dari yang nominalnya nggak seberapa, tiba-tiba membengkak gitu ya. Nah, yang saya mau saksikan betapa Tuhan itu dahsyat sekali ya. Kita bisa pegang janjinya, kita hanya bisa percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan, itu pasti Tuhan bantu. Tuhan akan membantu kita, asal kita kembali kepada pusat kehendaknya. Ya. Malam ini saya bersyukur karena saya ada di dalam pusat kehendak Tuhan. Ya, pria-pria terbahagia, yakinkan diri kita bahwa kita tetap dalam pusat kehendak Tuhan. Karena itu yang membuat kita bisa menikmati semua keberkatan yang dari Tuhan. Nah, ketika saya ambil keputusan untuk jalan pintas, saya masuk, pinjaman, kelihatannya mudah, nggak taunya makin mengikat ya. Banyak saran-saran, banyak omongan, sudah nonton di YouTube, gampang diberesin. Saya melihat bahwa itu bukan solusi ya, bukan solusi yang kita sebagai manusia di dalam Tuhan, walaupun kita lari dari panggilan, jauh dari Tuhan, doa sih doa, tapi kita nggak melayani lagi ya. Saya lebih kepada udah fokusnya hanya jualan, dagang, kerja atau berbisnis lah. Nah, singkat cerita, saya di organisasi saya aktif. Dan sekarang saya pegang posisi sebagai bendahara di organisasi. Sampai seperti itu, akhirnya saya berpikir bahwa pelayanan gampang lah, nantilah. Dan saya masuk dalam pinjaman online ini, otomatis saya langsung berpikir, waduh, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan ini. Karena saya udah nggak bisa lagi, udah nggak ke-handle. Ditelepon sama debt collector, makanya saya sekarang tuh merasakan orang-orang yang terlibat dalam cerita yang sama, baik itu pinjaman online atau kartu kredit atau apa namanya, karena saya mengalami situasi itu, betapa mengerikan sekali ya hidup seperti itu ya. Makanya benar apa yang Alkitab bilang ya, di dalam kitab Roma, jangan berhutang ya, karena memang betul-betul kalau kita nggak kuat, benar-benar kita bisa stres. Dan saya alami situasi itu. Saya harus mengambil keputusan. Saya harus tinggalkan nomor, saya tutup mata, tutup telinga, dan tutup hati nurani. Tapi saya melihat, oh bukan, Tuhan, saya tahu jalanmu bukan seperti ini. Saya tahu bahwa saya harus kembali. Saya percaya cerita tentang anak yang hilang itu saya alami. Beberapa dari kita pasti mengerti situasi ini. Bahwa
kita terkadang kita seperti kayak anak yang hilang ya. Oh Tuhan, saya sudah jauh dari Tuhan. Akhirnya saya sudah mendekatkan diri, saya benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Dan ajaibnya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan. Dan saya nonton YouTube ya. YouTube, saya nonton cerita seperti apa, situasi yang harus bisa apa bisa kita lakukan. Pilihan banyak ya. Pilihan mau kabur itu pilihan paling gampang. Tetapi itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Kalau kita ini anak Tuhan, mari kita selesaikan dengan tanggung jawab ya. Singkat cerita, saya nggak mau mundur, saya ambil keputusan, saya harus selesaikan. Puji Tuhan. Tuhan melihat bagaimana kita mau bertanggung jawab atau enggak. Akhirnya saya selesaikan itu kurang lebih dalam waktu 5 atau 6 bulan ya. Yang lucunya itu pada saat mau masuk pandemi gitu ya. Itu yang bikin saya, aduh Tuhan. Nah, udah pandemi berlangsung, saya cuma bisa, udah pasrah aja lah. Tapi puji Tuhan, akhirnya selesai semua. Tidak ada 16 itu akhirnya tertutup semua. Dan saya sukacitanya, tenangnya luar biasa. Dan saya melihat bahwa ini yang rupanya menjadi satu hal yang kalau kita mau serius sama Tuhan, walaupun situasi itu kita yang buat dan salah di hadapan Tuhan, tapi ketika kita bertobat, Tuhan pasti ubahkan. Tuhan pasti bantu kita. Selama atau sebanyak kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Pernah satu kali kejadian, ketika saya lagi naik doa puasa, akhirnya saya ambil keputusan untuk sering doa puasa. Satu kali ketika saya lagi doa puasa, selesai ibadah-ibadah di doa puasa, saya turun baru seperti biasa ya, kalau orang dikejar utang itu kan ketakutannya luar biasa ya. Benar, selama ibadah saya matiin handphone. Ketika saya buka handphone, wah udah mulai tuh WA atau telepon. Dan memang itu situasi yang notabene kita yang tadinya sukacita tiba-tiba drop. Karena memang kita dikejar tanggung jawab ya. Dan puji Tuhan, saya mengingat masa-masa itu, saya bersyukur kenapa Tuhan izinkan bisa saya lewati supaya saya masuk dalam panggilan. Saya kembali kepada pusat kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan, akhirnya saya dalam melayani Tuhan, terus memberikan full heart kepada Tuhan, dan saya ambil tanggung jawab sebagai presiden chapter di Tamrin, Sarina Tamrin. Saya percaya kita semua, anak-anak hamba-hamba Tuhan, pria-pria yang terbahagia, kita menyadari kalau kita ada dalam pusat kehendak Tuhan, percayalah bahwa kita tidak akan pernah kelaparan, kita tidak pernah kesulitan, karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Biarlah kalau kita mengalami situasi seperti Yakub bergumul dengan Tuhan, berantem dengan malaikat Tuhan, dan Yakub menang. Ini aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Johan. Terima kasih buat kesaksian tentang kalau Tuhan sudah memanggil, sudah memilih kita ya. Ya, kita harus meresponnya dengan baik ya Pak Ishak ya. Dan kita akan dengarkan sharing firman dari Bro Miki tentang fokus terhadap panggilan Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan dengarkan lagu ini ya. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namaku. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab
Pak Genapilah panggilan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Genapilah panggilan-Mu. Saat malam suara saya kedengaran. Buat Indonesia. Kami Ya, sebelum saya serahkan Pak Miki berdoa sebelum firman Tuhan, saya mau kasih tahu sedikit. Mungkin kaget saya pakai baju putih hari ini. Hari ini adalah harusnya saya menghadiri acara di mana teman saya di dalam saya pelayanan firman Tuhan, saya evangelis. Berdua dengan satu orang juga evangelis, Yeremia Kristanto. Dia meninggal. Harusnya saya datang hari ini di rumah duka harapan kita, tapi saya fokus dengan SGBFMI tiap hari Selasa, Pak Dedi. Saya fokus hari Selasa, saya tinggalkan mereka. Saya ikut Zoom meeting saja. Dan saya fokus, saya tetap hadir hari Selasa. Walaupun beliau ada teman sepelayanan saya, Yeremia Kristanto, beliau dipanggil Tuhan. Kita tetap fokus akan pelayanan, seperti apa yang Pak Miki akan bawakan firman Tuhan. Kita fokus ke pelayanan. Oleh sebab itu, kita hidup mati, kita dalam tangan Tuhan. Kita tidak usah takut. Apapun yang terjadi, kita tetap setia melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan Pak Miki berdoa untuk firman Tuhan sekaligus bahkan firman Tuhan. Haleluya. Silakan Pak Miki. Ya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami ucap syukur buat kebaikan yang Kau telah berikan buat kami. Kami telah mendengar bagaimana kesaksian-kesaksian dari teman-teman kami bahwa Engkau sudah menolongnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang mereka alami, kami juga mengalami kebaikan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih diberikan kesehatan baik, semuanya berjalan baik, itu semua karena anugerah-Mu. Kita hamba-Mu akan berbicara Tuhan, biar apa yang hamba katakan, Engkau yang berkata-kata, agar kami semua semakin hari semakin berubah Tuhan Yesus di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, amin. Ya, saat malam, Bapak-Bapak, saat malam Pak Dani Mande, saat malam Pak Ishak Rahmat yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Puji Tuhan ya, kita ada Zoom ini, puji Tuhan sekali ya. Walaupun jauh tapi terasa dekat ya. Ya, terima kasih ya buat segalanya. Dan waktu Pak Ishak Rahmat hubungin saya bingung mau sharing tentang apa, tapi saya minta Pak Ishak kasih waktu saya sehari 2 hari untuk saya bisa membagikan pada teman-teman ini gitu ya. Terima kasih buat kesempatannya sekali lagi. Dan hari ini tema yang akan saya bawa fokus akan panggilan Tuhan. Fokus akan panggilan Tuhan. Seorang atlet yang hebat, kita lihat ya. Seorang pebisnis yang sukses, seorang profesional, pengacara, entah dia dokter, entah dia insinyur, yang sudah punya nama, mereka itu tidak akan mungkin bisa berhasil kalau mereka hanya melakukan autodidak. Setuju ya Bapak-Bapak ya? Seorang atlet yang hebat, yang sekarang lagi berlaga di Olimpiade Jepang, ada atlet Indonesia yang bisa meraih medali emas, perunggu. Mereka itu punya latihan yang luar biasa. Ya, mereka tidak akan mungkin bisa mendapatkan medali kalau mereka hanya autodidak. Anda ngerti maksud saya, Bapak-Bapak ya? Autodidak tuh sekali-sekali melakukan latihan ya, nggak mungkin ya. Seorang pebisnis juga yang sukses, nggak mungkin juga dia bisa sukses kalau dia hanya bisnis melakukan autodidak, ya. Dan juga seorang pengacara, dokter, insinyur, itu mereka juga tidak akan mungkin bisa punya nama baik kalau dia hanya melakukan autodidak, ya. Semua itu memerlukan proses, ya.
Makanya saya bilang sama teman-teman di Full Gospel, Anda jangan pernah bermimpi untuk menabur jika Anda tidak pernah menuai. Sekali lagi saya mau katakan, Anda jangan pernah bermimpi untuk menabur jika kita tidak pernah menuai. Ya. Tidak ada sesuatu yang besar jika kita tidak mulai dari hal yang kecil. Dan tidak ada yang kecil jika tidak dilahirkan dari kata konsisten atau fokus. Ya. Orang yang punya nama yang bisa orang terkenal secara autodidak, dia punya nama hebat, tapi dia akan lenyap begitu saja. Kenapa? Karena dia tidak melalui proses. Ya. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana fokus dengan panggilan Tuhan dengan cara apa. Ya. Nah, saya mau teman-teman kita buka baca sama-sama yuk di 1 Korintus 9. 1 Korintus 9. 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 ya. Bapak-bapak saya akan bacain ya. 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri pun ditolak. Ya, nah, yang pertama kita mau belajar dari Rasul Paulus ini, fokus Anda sebagai apa saat ini. Ya, sekali lagi saya mau katakan, yang pertama, fokus akan panggilannya sebagai apa. Kalau Anda seorang dokter, lakukanlah dengan baik Anda seorang dokter. Ya, kalau Anda sebagai pebisnis, kerjakanlah pebisnis sebagai yang baik. Fokus akan bisnis supaya Anda baik. Kalau Anda hari ini sebagai atlet, pengusaha, karyawan juga, fokuslah kita sebagai pengusaha karyawan yang baik. Ya, seperti itu ya. Jadi Tuhan menginginkan apapun pekerjaan kita harus fokus akan panggilan. Ya, ada orang yang mau ngetes saya. Jadi gini, fokus akan panggilan Tuhan. Berarti semua orang harus jadi pendeta dong. Semua harus jadi pastor dong. Saya bilang, kalau semua orang di dunia ini jadi pendeta, semua orang ini jadi pastor. Nah, jemaatnya siapa? Saya bilang. Ya kan? Gitu. Kalau fokus akan panggilannya. Panggilan Tuhan selalu identik dengan jadi full-timer. Identik dengan jadi pastor, full-timer. Ya kan? Nah, tadi kita lihat, Rasul Paulus tidak sembarang memukul. Ya. Jadi, dia tidak sembarang memukul. Dia fokus akan panggilan apa yang dia mau pukul. Dia juga tidak berlari tanpa tujuan, ya. Nah, jadi saya guyon sama teman saya, ya kan? Gitulah, saya guyon. Mungkin dari bapak-bapak di tempat ini suka menggunakan jasa Grab ya, jasa taksi misalnya ya kan? Jasa Grab itu selalu ada tujuannya ya, destination, ada tujuannya ya. Nah, kalau zaman dulu kan kita belum ada Gojek sama Grab ya, Grab itu belum ada ya. Jadi kita naik taksi. Naik taksi sebut saja Bluebird ya, yang kita duduk tinggal sebut mau kemana ya. Nah, saya guyon sama teman saya, bro, lu punya uang banyak nih, ya kan? Lu masuk ke taksi nih, ya. Lu ngomong sama supirnya taksi, ya. Pak, bawa saya, Pak. Kemana aja, Pak? Ya kan? Saya punya uang banyak nih. Supirnya pasti nanya, mau kemana, Pak? Ya, kamu bawa aja, pergi. Kemana aja? Saya punya uang banyak kok. Kamu pergi. Ya, kira-kira supir taksi bilang apa? Pak, Bapak turun aja deh, Pak. Ya, saya nggak tahu Bapak mau kemana tujuannya, gitu ya kan? Walaupun Bapak punya uang, Bapak nggak ngomong ya kan? Nah, seperti itu. Ini apa ya? Guyon aja ya. Jadi makanya saudara
dan saya ditempatkan apa, kita fokus akan panggilan Tuhan. Ya. Jadi saya melihat bahwa di dunia ini tidak ada yang instan. Walaupun semua orang pengen instan. Ya, sekali lagi saya ulangin. Di dunia ini semua memerlukan proses. Walau memerlukan proses dan tidak ada yang instan. Walaupun manusia suka dengan hal-hal yang instan. Seringkali kita suka hal-hal yang instan ya. Nah, makanya saya sebelum ngomong jauh lebih banyak, saya akan memperkenalkan diri, jadi saya lupa ya Pak Dani ya. Saya jadi lupa. Saya Miki, rumah saya di Kelapa Gading, chapter saya di regional DKI 1, saya kebetulan ada komandan saya, Pak Anton Widodo, yang hadir di tempat ini, dan istri saya 1, anak saya 2. Nah, pekerjaan saya sebagai dealer mobil bekas, ya, dealer mobil bekas, dan saat ini saya juga berkembang, saya punya cafe shop 1, dan saya dan istri saya akan berencana tahun depan kita akan buka cabang lagi, dan saya juga melihat bahwa hari-hari ini PPKM ini hal-hal yang luar biasa buat saya ya. Jadi saya ngelihat bagaimana pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, amazing banget buat kami sekeluarga ya. Walaupun PPKM ini saya termasuk bisnis yang non-esensial ya. Jadi bisnis yang non-esensial itu jadi bukan yang esensial ya. Saya bilang sama teman-teman saya. Teman-teman saya bilang sama saya, hari-hari ini ya bro, semua bisnis terganggu. Apalagi yang non-esensial ya. Yang hari-hari ini yang masih bisa hidup ya bisnis jasa ya, jasa farmasi, kesehatan itu hidup, itu masih jalan ya, jasa. Jadi salah satu usaha saya dan istri saya ini non esensial ini termasuk yang terdampak ya, pandemi ini saya terdampak. Tapi saya melihat puji Tuhan luar biasa ya karya Tuhan ya. Saya nggak menyangka bulan kemarin, bulan Juli ya, pendapatan usaha saya itu, saya ngomong sampai merinding Bapak-Bapak ya. Pendapatan saya itu luar biasa besar. Saya nggak nyangka. Padahal kantor saya tutup selama sebulan. Ya, tadi seperti teman kita Pak Johan, ya saya pun juga bekerja di rumah. Ya, saya bekerja di rumah. Kalau ada customer saya yang mau lihat unit-unit saya, ya saya cuma bekerja, saya tinggal bekerja doang, saya bekerja di rumah gitu ya kan. Nah, tapi saya nggak menyangka Bapak-bapak ya, bahwa pertolongan Tuhan itu sangat nyata buat kita. Apalagi orang-orang yang bergantung dan berharap sama Tuhan. Itu memang Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan seringkali manusia ketika melihat ada, wah udah ada PPKM, wah udah ada PSBB. Di gambaran mereka itu mindset-nya, mati deh gua. Mati gua. Ya bener mati. Kalau pikiran kita seperti itu. Ya, jadi saya kemarin ngobrol sama Pak Antoni Putirai ya. Pak Antoni Putirai, beliau bicara gini bagus banget. Masa-masa PPKM ini, dia bilang sama saya, kalau kamu berpikir bahwa bisnismu, usahamu mati, itu adalah awal dari kehancuran bisnismu. Wah, sekali lagi ya teman-teman saya ulangin ya. Ini Pak Antoni Putirai berkata gini ya sama saya. Masa-masa PPKM ini, kalau pikiranmu, mindsetmu berkata bahwa bisnismu akan mati, dan itu akan terjadi, itu akan mati. Dia bilang. Jadi makanya pikiran kita ini, kita harus fokus kepada Tuhan. Pikiran kita ini, hati kita ini jangan fokus dengan masalah-masalah berita-berita di WA. Ketika kita fokus akan berita-berita di WA, fokus akan berita di media sosial, maka pikiran dan hati kita akan terguncang. Dan kita sudah malas untuk fokus dengan Tuhan. Tadi teman kita juga
kesaksian bahwa sempat meninggalkan dari panggilan Tuhan, ya. Memang benar, saya selalu ingat kata-kata RP kita, Pak Anton Widodo. Pak Anton Widodo bilang kalau kita saya nggak pernah lupa tuh, kalau kita melayani jangan ambil cuti, bro, gitu loh. Terus maju terus apapun yang terjadi. Jangan ada kata cuti dalam melayani Tuhan, gitu ya. Mungkin beliau sendiri juga lupa sama saya ngomong ya, tapi saya nggak pernah lupa itu kata-kata melayani Tuhan itu jangan pernah cuti, gitu ya, bro, jangan pernah cuti, bro, gitu ya, apapun yang terjadi. Maka jadi saya mengiris teman-teman, kita saling menguatkan, apapun panggilan kita sebagai pengusaha, sebagai profesional, sebagai karyawan, fokus akan panggilan kita. Fokus akan panggilan kita masing-masing. Anda bekerja sebagai pengusaha, bekerjalah dengan jujur. Berbisnislah dengan jujur. Anda sebagai karyawan, bekerjalah dengan jujur. Anda sebagai profesional, pengacara, dokter, bekerjalah dengan jujur. Maka Tuhan akan memberkati, menolong kita, ya. Yang kedua, fokus akan panggilan Tuhan dengan cara apa? Kita buka di Matius 5 ayat 41. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Sekali lagi saya mau bacakan buat teman-teman. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya. Artinya apa? Integritas adalah akar dari karakter kita. Sekali lagi ya, Bapak-Bapak ya. Integritas adalah akar dari karakter kita. Ya. Masa-masa sukar ini, masa-masa pandemi ini, karakter kita akan sangat teruji. Coba Anda perhatiin deh. Mana yang ilalang, mana yang gandum, kita lihat makin lama makin kelihatan. Ya. Kita lihat, kalau Anda tahu toge ya, tanaman toge itu ya, toge yang kita suka makan ya, toge ya. Kenapa toge ada yang panjang, ada yang pendek? Kenapa? Ya. Kenapa? Karena toge itu dia sama-sama dia mau mencari sinar matahari, ya, mencari sinar. Jadi mereka tuh kita tanam bibit toge, mereka tuh nanti tumbuhnya akan panjang. Mereka tuh sama-sama mencari sinar, ya, sama-sama. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek di toge ya. Nah, makanya integritas itu bicara apa sih? Integritas itu adalah berintegritas, kalau saya definisikan dengan singkat, sama dengan bicara dan perbuatan adalah sama. Ya. Perkataan dan perbuatan sama, itu adalah integritas. Kalau kita nggak kuat integritas, maka karakter kita tidak akan menjadi bagus. Sekali lagi Bapak-Bapak, kalau kita nggak kuat integritas kita, maka karakter kita tidak akan bagus. Ya, makanya hari-hari ini saya ngelihat bahwa banyak orang-orang ini yang karakternya mulai kelihatan banget masa-masa pandemi ini ya. Makanya seperti teman saya, ya kan, saya nggak nyangka teman saya, yang saya lihat orangnya baik, yang saya kagum sama dia, ya kan, hari-hari ini orang itu menjadi jahat. Saya nggak nyangka benar-benar. Dan orangnya ada di Full Gospel. Saya nggak bisa sebut namanya. Orangnya baik banget, orangnya integritas tinggi. Tapi hari-hari ini, hari-hari makin sulit, orangnya malah jadi orang yang jahat. Sedih saya ngeliatnya. Sedih banget. Gitu loh. Tapi fakta, memang itu fakta. Saya nggak bisa sebutin namanya. Karena kalau saya sebutin, teman-teman masih kenal. Ya kan? Makanya hari-hari ini kita hidup sudah di ujung dari akhir zaman. Akhir zaman, ujung akhir zaman.
akan masa-masa pandemi ini adalah masa-masa penampian. Ya, jadi saya ngelihat bahwa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang berbicara tentang rohani, tapi hatinya luar biasa busuknya. Ya, kelihatannya rohani, tapi nggak taunya menipu. Kelihatannya rohani, nggak taunya kelihatannya tusuk kita dari belakang. Itu banyak banget. Banyak banget. Makanya anak kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki integritas yang baik, integritas yang baik. Tapi seperti tadi saya bilang, kalau kita nggak kuat integritas, maka karakter kita tidak akan bagus. Integritas itu adalah akar dari karakter. Sekali lagi saya mau katakan kepada bapak-bapak, integritas adalah akar dari karakter. Ya, banyak orang yang pandai berbicara tentang firman Tuhan. Begitu dikasih pegang uang, langsung kelihatan karakter aslinya. Sudah banyak di gereja saya. Saya jujur ya, teman-teman ya, saya nggak nyangka di gereja saya. Di gereja saya pun juga saya nggak nyangka ya, bapak-bapak ya. Jadi ada saya cerita kesaksian dikit ya. Kita di sini full gospel, bagaimana kita kesaksian ya, Pak Dani ya, gitu kita kesaksian. Jadi ada di jemaat saya itu juga termasuk senior ya. Dia ngajakin saya kongsian, ngajakin saya bisnis kongsian untuk beli mobil ya. Saya nggak nyangka apa yang terjadi, bapak-bapak. Rupanya orang itu satu jemaat saya mau nipu saya. Orang itu orang terhormat. Rupanya kenapa dia mau niat nipu saya? Karena dia terbelit utang 10 miliar lebih sama orang lain. Dan dia rupanya mau makan uang saya. Saya baru tahu dari teman saya, satu jemaat juga. Saya bilang, wow, hari ini benar-benar luar biasa. Uang itu bisa mengubah karakter. Uang itu bisa kelihatan orang itu seperti apa aslinya. Nah, makanya sebagai kita, untuk kita mau fokus akan panggilan Tuhan, kita harus menjaga integritas kita. Kenapa? Integritas kita adalah akar dari karakter kita. Kita mau lihat selanjutnya, fokus akan panggilan Tuhan itu bicara apa? Yang ketiga, bicara Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Sekali lagi saya mau katakan. Saya ulangin, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapa yang dapat menemukannya? Apa artinya, Bapak-Bapak? Setia. Ya, bicara kesetiaan. Fokus akan panggilan Tuhan itu bicara tentang setia. Bagaimana Anda dan saya setia di dalam pekerjaan? Bagaimana Anda dan saya setia di dalam pelayanan, melayani Tuhan? Seperti kata Ayub, jangan kita mau yang manisnya saja dari Tuhan, tetapi kita tidak mau yang pahitnya dari Tuhan. Banyak orang yang pandai berbicara, kelihatannya baik hati, tetapi nggak taunya nggak setia. Tuhan sangat menjunjung tinggi kesetiaan dari setiap kita, karena Dia itu Allah yang setia. Kita sebagai karyawan, sudah lama bekerja di perusahaan kita, ada lagi tawaran lebih baik, pindah. Ada lagi yang tawaran lebih baik, pindah. Saya punya teman, saya beneran ngomong ya, bapak-bapak ya. Saya punya teman, setiap 6 bulan pindah kantor. Setiap 6 bulan pindah-pindah kantor. Saya cuma bilang sama orang itu, bro, lu pindah-pindah kantor itu nggak sayang. Lu kan mulai dari nol lagi. Dia cuma ngomong gini, iya bro, gue mau cari yang lebih gue mau lebih tinggi dapat gajinya. Ya gue pindah. Pindah 6 bulan. Saya bilang, gimana Tuhan mau berkatin lu? Gimana Tuhan mau nolong lu kalau lu nggak setia?
Lu melihat yang perusahaan yang ini lebih tinggi, gajinya lu pindah. Lu melihat ada tawar lebih tinggi, lu pindah. Setiap 6 bulan pasti dia pindah, pasti dia pindah. Saya bilang, kalau gue jadi bos, gue juga nggak mau pakai orang seperti lu, apalagi Tuhan. Mencelok. Setia itu penting, Bapak-bapak ya. Banyak orang yang mengaku dirinya baik, tetapi setia siapa yang dapat menemukannya. Ya. Yang terakhir, saya mau bagikan buat Bapak-bapak, buat teman-teman, fokus akan panggilan Tuhan dengan cara kita baca yuk di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi saya mau bacakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya bilang sama teman-teman saya, bertemanlah sama sebanyak mungkin teman. Lu boleh berbanyak mungkin sebanyak teman, tapi untuk pergaulan, lu milih-milih, saya bilang sama teman saya. Ya, berteman kita boleh berteman sama siapa. Kayak saya berteman dengan banyak orang. Tapi untuk bergaul, saya memilih-milih. Kenapa? Pergaulan sesat merusak kebiasaan kita yang baik. Itu hati-hati. Ya. Saya mau katakan buat bapak-bapak di tempat ini, kita laki-laki nggak ada yang kuat. Saya mau katakan sekali lagi. Ya. Kita tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat. Jangan Anda menyebut diri Anda hebat dan saya juga nggak ada. Kita semua butuh pergaulan yang baik. Kita semua butuh pergaulan komunitas yang benar. Ya, jadi makanya pergaulan itu akan menentukan siapa kita nantinya. Ya, saya bilang bertemanlah dengan semua orang boleh berteman, tapi untuk bergaul kita harus lebih selektif. Karena pergaulan yang sesat merusak kebiasaan kita yang baik. Saya jujur aja, bapak-bapak ya, di dalam dunia otomotif, teman-teman dealer mobil sampai hari ini, sampai detik ini, mereka masih suka minum dan main perempuan. Jadi dalam satu blok komplek di tempat saya di dealer, mungkin mereka pada nggak suka sama saya gitu. Mereka bilang saya, ya Pak Pendeta Miki, dia bilang, ya Pak Pendeta Miki, orang suci, orang kudus lah dibilangnya saya gitu ya kan. Kenapa? Karena saya nggak mau bergaul dengan mereka. Saya nggak mau bergaul dengan mereka. Saya ajak ke FGB sekali, keluar. Wah, gue dijebak mix sama lu. Gue kirain tempat apaan gitu, ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Tetap, saya tetap main sama dia, tetap berteman dengan dia. Tapi ketika mereka mau ajak saya minum, saya udah mulai tolak. Sorry. Saya bilang, sorry, gue mau balik. Saya bilang, ya kan? Jadi, saya lebih selektif dalam memilih pergaulan. Dan itu penting buat kita. Penting. Ya, saya bilang sama teman-teman saya, bro, kita udah umur 40-an, 50-an, lu nggak capek hidup dalam seperti ini terus, saya bilang. Saya bilang sama mereka, saya kasih mereka majalah Voice. Gue udah capek, bro, hidup gue nakal dulu, gue narkoba, gue tukang main perempuan. Saya bilang sama teman-teman saya, gue udah main perempuan udah 100 kali gue. Nggak ada yang saya bisa banggakan itu nggak bangga, saya bilang. Kenapa lu lakukan lagi, saya bilang hari ini. Kita semua udah pernah bandel, saya bilang. Ya saya dibilang, Muna lu Mik, lu dikasih kucing dikasih ikan juga nggak ada yang nolak. Ya udah, saya bilang. Saya nyengir aja gitu ya. Jadi makanya teman-teman, salah satu kita fokus dengan panggilan Tuhan adalah kita memilih di dalam pergaulan. Ya. Nah, saat kita memutuskan untuk memusatkan pikiran kepada Tuhan, bukan berarti hal-hal materi tidak kita butuhkan lagi. Saya mau katakan ya teman-teman ya, saat kita memutuskan untuk memusatkan pikiran kita kepada Tuhan, bukan berarti hal-hal materi itu tidak kita butuhkan lagi. Halo, kita masih tinggal di dunia. Kita masih butuh materi, ya. Tetapi
melainkan semua itu harus ditambahkan ke dalam kehidupan kita. Ya, jadi pikiran kita itu ketika kita bekerja, jangan lupa kita menghadirkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita menghadirkan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita harus menghadirkan Tuhan. Supaya kita benar-benar menjadi seorang yang benar-benar, apapun profesi kita, Tuhan tidak pusing dengan profesi kita masing-masing. Dia nggak pusing. You mau atlet, you mau pebisnis, you mau jadi karyawan, you mau jadi direktur, itu nggak pusing Tuhan. Yang paling dia mau konsen kepada kita, apapun panggilan kita, sebagai apapun, kita fokus akan panggilan Tuhan. Kita jangan melupakan siapa jadi diri kita. Itu paling penting. Itu paling penting. Saya suka bagikan voice kepada customer-customer saya ya. Dan ternyata voice itu luar biasa, Bapak-bapak. Saya bagikan voice itu, akhirnya dia curhat, dia WA sama saya. Dia WA sama saya, bos, saya ada masalah. Akhirnya dia cerita. Hanya melalui voice loh Bapak-bapak. Ya. Hanya melalui voice ya. Sebelum saya bagiin voice, saya doain ya. Saya tidak membagikan Alkitab ini. Kalau saya bagikan Alkitab ini pasti dia nolak ya. Saya membagikan voice kepada customer saya yang datang ya. Mau dia agama apa, suku apa, saya kasihkan. Saya kasih. Ya kan? Saya kasih. Nah, saya kasih. Dan puji Tuhan, rupanya voice itu berdampak, Bapak-bapak ya. Nah, makanya voice itu adalah salah satu kepanjangan tangan dalam kita memberitakan Injil. Ya, kalau Anda dan saya kurang bisa pandai berbicara, kasih aja voice, majalah voice. Ya, jadi kasih majalah voice dan kita doa dulu sebelum kasih majalah voice, biar Tuhan berbicara di dalam majalah voice itu. Ya, sekali lagi buat teman-teman di tempat ini, sekali lagi saya mau katakan, kita jangan pernah bermimpi untuk menabur kalau kita tidak pernah menuai. Sekali lagi saya mau katakan buat teman-teman, jangan pernah bermimpi untuk kita menabur kalau kita tidak pernah menuai sekalipun. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia nggak adil dong kalau kita tidak pernah menabur tapi kita menuai. Dia itu namanya bukan Tuhan yang adil. Ya, Anda menanam bibit mangga, keluarnya pohon mangga. Anda menabur biji jeruk, keluarnya pohon jeruk. Anda menyabur biji mangga, nggak mungkin keluarnya pohon semangka. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ya, itu aja Bapak-bapak yang saya kasihi, teman-teman, brother-brother di tempat ini. Dan saya sekali lagi, saya bersyukur saya berada di komunitas ini, di Full Gospel. Saya sudah masuk 11 tahun di komunitas ini, dan saya melihat bahwa banyak banget mujizat-mujizat karya-karya Tuhan yang Tuhan kerjakan buat kita semua, baik buat teman-teman saya mendengarkan kesaksian, maupun secara pribadi yang saya alami. Dan terus bantu saya di dalam doa, kita bergandengan tangan, supaya kita tetap fokus akan panggilan kita sebagai anak Tuhan yang benar. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jangan pernah melupakan panggilan Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan sehari-hari. Itu aja, Bapak-bapak, teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Pak Ishak, Pak Dani, terima kasih. Thank you, Brother Mickey. Terima kasih Brother Mickey atas firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita semua. Ada 4 poin tadi, yaitu pertama melatih tubuh kita ya Pak Mickey ya. Kedua itu adalah integritas. Yang ketiga kesetiaan. Yang keempat kita harus melihat siapa pergaulan kita. Luar biasa, kira Tuhan terus pakai Pak Mickey lebih lagi dalam melayani Tuhan, memberkati dalam usaha bisnisnya, lebih diberkati Tuhan, luar biasa.
untuk minggu depan yang membawakan firman Tuhan itu Pak Bonar. Pak Bonar, tunjukkan wajahnya Pak Bonar. Shalom Pak, shalom. Siap Pak. Halo Pak Bonar, ya. Saya mau firman Tuhan minggu depan tuh mengubah tekanan menjadi kemenangan ya Pak Bonar ya, dahsyat. Betul Pak, betul. Siap Pak. Kalau Luar Tuhan biasa. kita akan siap Pak. Ya luar biasa ya. Kita menghadapi banyak tekanan seperti tadi Pak Miki, banyak kesaksian-kesaksian yang dahsyat yang sudah dialami, dan kami percaya Tuhan turut bekerja bersama-sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jika kita menabur dengan iman, maka pasti kita akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Cek email. No. Mungkin terakhir mungkin Pak Anton ada yang mau dibicarakan Pak Anton Widodo sekaligus mau tutup dalam doa. Cukup Pak, cukup Bro Miki ya, semua yang bersaksi, dan saya cuma pesan aja Pak Presiden BMC supaya terus jadi pola daripada chapter yang tiap minggu meeting ini, yang membuat chapter itu akan bukan hanya menambah member ya, bergairah ya. Semoga tadi ada CP, Pak Bonar, ada RD, semua ini ada RDD, jadi semua biar Pak Kelvin juga itu yang panglima di satu-satu ini, yang tidak pernah ini, mungkin Pak Kelvin bicara. Pak Kelvin silakan tuh. Terima kasih. Ya, saya bersyukur bahwa ini BMC ini jalan terus sampai hari ini. Dan juga terima kasih Bro Miki dan Bro Irawan, sama satu lagi Bro Johan ya, testimoninya ya, sharing firman ya, sehingga menguatkan kita semua di hari-hari yang dikatakan hari-hari yang susah, yang hari-hari yang melihat bahwa sepertinya dunia ini berada pada satu sisi yang boleh dikatakan ya sudah mau inilah akhir zaman lah, kira-kira gitu ya. Tapi ya baguslah kita masih senantiasa bersama-sama, jadi tetap bisa kuat ya menghadapi persoalan yang terjadi dengan tenang ya. Ya saya kira bagus untuk malam ini. Terima kasih, berlanjut lagi minggu depan nanti ya, itu Pak Isa. Terima kasih. Ya. Pak Anton, siapa kira bersaksi minggu depan? Pak Anton, mungkin ada suggest siapa bersaksi minggu depan? Kenapa Pak Presiden, Pak Ishak? Yang bersaksi siapa minggu depan? Mungkin ada siapa yang bersaksi? Banyak tuh. Ini Pak Kelvin bisa. Siapa lagi? Yes, Roni. Nanti dijadwalkan tuh Pak David tuh untuk 2 minggu lagi. David Sadikin pembicara. Pak Dani juga. Pak Dani udah pernah. 2 minggu lagi Pak David Sadikin. Gitu. Langsung di booking. Nah, tinggal nanti dikonfirm. Jadi sebulan jadi udah mantap, tinggal bersaksi. Bersaksi siapa ya? Pak Bonar kan dari pembicara udah. Baik. Mungkin Pak Anton dalam doa ya, untuk berdoa buat teman-teman kita yang sakit ya. Pak Johan yang sudah pulang ke rumah. Johan Jan. Terima kasih ya Pak Ishak yang sudah kunjungin dan berdoa ya, ngajak Pak Gunawan Lawa ya, semalam saya udah ngobrol Pak Johan. Iya, saya doakan Bapak Johan ya, karena ini apinya luar biasa nih, leader-leader saling peduli gitu Pak. Lintas Bekasi, Kelapa Gading, Sunter itu ya satu. Saya bangga. Doa lintas batas Pak. Antara pemimpin Pak Denny juga begitu Pak Denny. Ya Pak Denny itu udah jadi mentor. Saya setiap pagi saya doain dengan Bro Yohan, saya berdoa setiap pagi dengan dia. Puji Tuhan dia sudah pulang ke rumah. Iya, kita hebat. Hebat. Jadi masuk di sini. Ayo sudah doa Pak Anton, sudah doa chapter kita malam hari ini.
Ya, kita juga berdoa untuk pemulihan Pak Johan, kemudian ya beberapa teman kita ya, anak Pak Nayawan dan istri Pak Hartono. Dan mari kita teman-teman berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hanya karena kemurahan belas kasih-Mu Tuhan, BMC boleh dibangkitkan kembali melalui Pak Ishak. Terima kasih untuk Pak Kelvin yang kami semua tidak pernah henti-hentinya di tahun lalu kami hadir bersama-sama cuma berapa orang, karena kami tahu usaha kami tidak pernah sia-sia. Tuhan, kelihatan kami sederhana, tapi Allah kami yang sungguh luar biasa. BMC akan menjadi salah satu chapter yang menjadi percontohan Tuhan Yesus, bukan karena hebat atau karena sesuatu yang luar biasa, tapi ketulusan hati dan kerinduan daripada Pak Ishak. Terima kasih Tuhan Yesus, Pak Ishak yang boleh melayani leader yang lain. Keluarganya diberkati Pak Ishak dan istri, usahanya, dan kami juga yang bersaksi hari ini Tuhan Yesus. Pak Irawan, kemudian Pak Miki yang jadi pembicara Tuhan. Terima kasih Pak Roland Kimberly yang hari ini Tuhan yang terus bergumul untuk baby-nya. Kami tahu bahwa ada waktunya Tuhan Yesus akan sembuhkan. Kau beri kekuatan Pak Roland dan keluarganya, Pak Nayawan dan Pak Yus untuk pergumulannya Yohana maupun Hartono. Tuhan Yesus, teman kami yang terkasih, Presiden Bolevat yang bergumul untuk istrinya yang terus sedang bertumbuh imannya, istrinya makin bergantung kepada Engkau. Mujizat bagi Engkau adalah mudah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Yohan yang boleh begitu berapi-api di tengah sakit penyakitnya. Pengharapan kepada Engkau tidak pernah pupus. Kami juga terima kasih teman-teman yang mendoakan. Kami tahu para leader Tuhan, dari hamba-Mu RP sampai REPP, RVP, semua sampai presiden dan pengurus chapter. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada pergerakan yang luar biasa. Pandemi boleh berjalan, tapi kuasa-Mu, Roh Kudus yang ada di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh-roh yang di udara yang mencoba mengganggu kami, supaya kami tetap teguh Tuhan di dalam pelayanan kami di FGB ini. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Masih banyak ya teman-teman yang mestinya kami doakan, Bro Carlo dan teman lain Tuhan, biar Engkau yang melawat mereka. Kami tahu hanya kemurahan-Mu Tuhan kami boleh eksis di dalam bisnis kami, dalam keluarga kami. Haleluya. Amin. Amin. Pak Ishak. Terima kasih.